Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kendala dalam menyimak. Kendala dalam menyimak ini terdapat beberapa faktor, yaitu keengganan ikut terlibat. Dalam menyimak, keengganan ikut terlibat mengacu pada sikap atau perilaku seseorang yang tidak bersedia atau tidak tertarik untuk terlibat secara aktif dalam proses mendengarkan dan memahami pesan yang disampaikan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya minat, yaitu topik pembicaraan dianggap tidak menarik atau relevan bagi pendengar. Terus yang kedua ada gangguan emosi. Gangguan emosi ini seperti perasaan marah, bosan, atau stres dapat membuat seseorang enggan terlibat dalam menyimak. Yang ketiga, fokus terpecah. Fokusnya itu terpecah. Perhatian teralihkan oleh hal lain seperti ponsel atau lingkungan sekitar yang ribut. Jadi kalau orang yang mendengarkan si pemateri itu pikirannya terpecah kemana-mana. Yang keempat itu prasangka atau bias. Itu pendengar memiliki prasangka terhadap pembicara atau isi pesan, sehingga enggan untuk mendengarkan secara terbuka. Ada yang kelima, kurangnya motivasi. Tidak ada dorongan internal atau manfaat yang dirasakan dari menyimak pesan tersebut. Keengganan ini dapat menjadi kendala utama dalam proses komunikasi yang efektif, karena mendengarkan adalah kunci untuk memahami dan memberikan respon yang tepat. Mengatasi kendala ini membutuhkan kesadaran diri, motivasi, serta usaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi dua arah. Terus yang kedua, ketakutan akan perubahan. Kendala yang kedua itu kendala dalam menyimak, ketakutan akan perubahan. Ini dapat menjadi kendala besar dalam menyimak karena emosi negatif yang muncul dapat mengganggu konsentrasi dan penerimaan terhadap informasi. Berikut adalah bagaimana ketakutan akan perubahan mengatasi kemampuan menyimak. Yang pertama, gangguan emosi. Ketakutan akan perubahan seringkali memicu kecemasan atau ketidaknyamanan, sehingga perhatian teralihkan ke pikiran internal daripada fokus pada apa yang sedang pemateri sampaikan. Terus yang kedua itu ada resistensi terhadap informasi baru. Ini orang yang takut akan perubahan cenderung menolak atau mempertanyakan informasi yang berbeda dari pemahaman atau kebiasaan mereka, sehingga mereka itu sulit untuk menerima ide-ide baru. Ada sikap defensif. Itu ketakutan dapat membuat seseorang bersikap defensif selama menyimak, lebih sibuk menyiapkan argumen atau penolakan daripada mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Yang empat, kurangnya keterbukaan. Ketakutan ini bisa menyebabkan seseorang menutup diri terhadap pesan yang dianggap berpotensi mengubah situasi mereka, sehingga hanya mendengar apa yang mereka ingin dengar. Yang kelima, penafsiran bias. Itu ketika ketakutan mendominasi, informasi yang didengar seringkali ditafsirkan secara negatif atau salah karena asumsi yang keliru tentang dampaknya. Kendala dalam menyimak yang ketiga itu keinginan untuk menghindari pertanyaan. Ini dapat menjadi kendala dalam menyimak karena memengaruhi fokus, keterbukaan, dan penerimaan terhadap informasi yang disampaikan. Berikut adalah bagaimana keinginan ini memengaruhi proses menyimak. 1. Distraksi internal. Ketika seseorang berusaha menghindari pertanyaan, pikirannya lebih sibuk mencari cara untuk menghindar, sehingga perhatian terhadap pembicara menjadi terganggu. Yang kedua itu kecemasan berlebihan. Ketakutan akan munculnya pertanyaan dapat menimbulkan kecemasan yang menghambat kemampuan untuk memproses informasi secara efektif. Yang ketiga ada pendekatan mendengarkan yang selektif. Seseorang mungkin hanya mendengarkan bagian tertentu dari pembicaraan yang dirasa aman, mengabaikan poin-poin penting yang membutuhkan perhatian. Yang keempat, resistensi terhadap informasi baru.
Untuk menghindari kemungkinan pertanyaan, individu tersebut cenderung tidak mau menerima atau memproses informasi yang dianggap sulit, sehingga menyimak terjadi tidak optimal. Yang kelima, kurangnya keterlibatan aktif. Ini orang yang berusaha menghindari pertanyaan cenderung pasif dalam komunikasi, sehingga kehilangan peluang untuk benar-benar memahami apa yang disampaikan. Nah, di sini ada cara mengatasi untuk keinginan untuk menghindari pertanyaan, yaitu yang pertama, ubah pola pikir terhadap pertanyaan. Yang kedua, latih mendengarkan aktif. Yang ketiga, bangun kepercayaan diri. Dan yang terakhir, praktikan respon positif. Kendala menyimak yang keempat, itu puas dalam penampilan eksternal. Ini dapat menjadi kendala dalam menyimak karena perhatian seseorang lebih berfokus pada citra diri atau bagaimana mereka terlihat di hadapan orang lain daripada pada isi pembicara. Nah, berikut adalah bagaimana hal ini memengaruhi proses menyimak, yaitu fokus terpecah. Seseorang yang terlihat puas dengan penampilan eksternal cenderung lebih sibuk mempertahankan citra diri atau memikirkan kesan yang mereka buat, sehingga tidak sepenuhnya memperhatikan pembicara. Yang kedua, kurangnya keterbukaan. Orang yang puas dengan penampilan eksternal mungkin merasa sudah cukup atau merasa sudah sempurna dan cenderung tidak mau menerima kritik atau informasi yang bertentangan dengan citra diri mereka. Yang ketiga, pendekatan mendengarkan yang dangkal. Karena fokus utama adalah penampilan atau kesan. Mereka mungkin hanya menyimak secara dangkal tanpa benar-benar memahami inti pembicaraan. Dan yang keempat, sikap defensif. Sikap defensif ini keterpakuan pada penampilan eksternal dapat membuat seseorang defensif terhadap informasi yang dianggap mengancam citra diri mereka. Yang kelima, mengabaikan pesan yang tidak menguntungkan. Jika pesan yang disampaikan tidak mendukung citra diri mereka, individu tersebut cenderung mengabaikan informasi tersebut sehingga proses menyimak menjadi tidak efektif. Nah, di sini ada cara mengatasinya, yaitu yang pertama, fokus pada isi bukan penampilan. Jadi fokus pada isi yang kita sampaikan, bukan penampilan kita. Terus yang kedua, tingkatkan kesadaran diri. Yang ketiga, praktik mendengarkan aktif. Yang keempat, kembangkan rasa rendah hati. Dan yang terakhir, berikan prioritas pada hubungan. Dengan meminimalkan perhatian berlebihan pada penampilan eksternal, kemampuan menyimak akan meningkat sehingga informasi dapat dipahami lebih baik dan hubungan komunikasi menjadi lebih efektif. Ada kendala dalam menyimak yang kelima, yaitu pertimbangan yang prematur. Pertimbangan yang prematur adalah kendala dalam menyimak karena seseorang cenderung membuat penilaian atau kesimpulan terlalu cepat sebelum memahami keseluruhan pesan. Hal ini dapat menghambat proses menyimak secara efektif. Berikut adalah dampaknya. Itu dampak pertimbangan yang prematur itu: 1. Mendengarkan secara selektif. Orang yang pertimbangan prematur hanya mendengarkan bagian tertentu dari pembicaraan yang sesuai dengan asumsi mereka, mengabaikan informasi lain yang penting. Yang kedua, kesalahpahaman. Membuat kesimpulan terlalu dini seringkali menyebabkan kesalahpahaman, karena pesan yang diterima tidak sepenuhnya diproses atau dimengerti. Yang ketiga, sikap defensif atau penolakan. Jika informasi yang disampaikan bertentangan dengan penilaian awal, individu mungkin langsung menolaknya tanpa mendengar lebih lanjut. 4. Kurangnya keterbukaan. Pertimbangan yang prematur dapat menutup pintu untuk ide-ide baru atau perspektif lain, sehingga proses komunikasi lebih tidak produktif. Terus yang kelima, hilangnya fokus. Seseorang yang sibuk dengan pikirannya sendiri berdasarkan asumsi atau kesimpulan awal, kehilangan fokus pada pesan yang sebenarnya sedang disampaikan. Cara mengatasinya: 1. Latih mendengarkan aktif. 2. Tunda penilaian. 3. Ajukan pertanyaan klarifikasi. 4. Buka pikiran untuk ide baru. 5.
refleksi setelah mendengarkan. Kendala dalam menyimak yang keenam atau yang terakhir yaitu kebingungan semantik. Yaitu kebingungan dalam semantik merupakan kendala dalam menyimak yang terjadi ketika seseorang tidak memahami makna kata, frasa, atau istilah yang digunakan oleh pembicara. Hal ini dapat mengganggu proses komunikasi dan menyebabkan informasi yang disampaikan tidak diterima dengan benar. Nah, di sini ada dampaknya, yaitu 1, kesalahpahaman. Kesalahpahaman ini menyebabkan kebingungan tentang makna kata, dapat menyebabkan seseorang salah menafsirkan pesan atau mengambil kesimpulan yang tidak sesuai. Dampak yang kedua, hilangnya fokus. Ketika seseorang bingung dengan istilah tertentu, mereka cenderung terlalu fokus pada kata tersebut, sehingga kehilangan sisa informasi yang disampaikan. Yang ketiga, keterputusan komunikasi. Ketidakpahaman tentang istilah atau frasa membuat pendengar merasa terputus dari pembicara, yang dapat mengurangi minat untuk terus menyimak. Yang keempat, frustrasi atau kecemasan. Ini ketidakmampuan untuk memahami makna kata dapat menimbulkan rasa frustasi atau cemas, sehingga menyimak menjadi lebih sulit. Yaitu lebih sulit untuk memahami apa yang pembicara sampaikan. Yang kelima, penafsiran yang tidak konsisten. Karena maka kata tidak jelas, pendengar mungkin menafsirkan pesan berdasarkan konteks yang salah satu menggunakan pengalaman pribadi yang tidak relevan. Nah, ada nih cara mengatasinya, yaitu 1, ajukan pertanyaan. Ketika pembicara itu menanyakan pertanyaan, kita harus bertanya apa yang kita tidak paham dari sang pembicara itu. Terus yang kedua itu ada perluasan kosakata. Yang ketiga, perhatikan konteks. Yang 4, catat istilah tidak dikenal. Ini catat yang menurut kita tidak paham, kita catat lalu kita tanyakan. 5, gunakan umpan balik. Dan yang ke-6, latih mendengarkan aktif. Nah, itu tadi adalah kendala dalam menyimak.